Shalom, selamat pagi sahabat Rising Sun dimanapun saudara berada. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta John Manopo. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, memasuki hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita mau bersyukur untuk kehidupan di hari yang baru ini. Hari ini kita akan merenungkan satu tema berhala modern. Sekali lagi, tema pada pagi hari ini di renungan pagi berhala modern. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, dan kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kami ada sampai dengan pagi hari ini. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu, sehingga setiap benih firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, firman itu tidak kembali dengan sia-sia, dan firman itu meneguhkan di dalam setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Berfirmanlah bagi kami, Roh Kudus mengurapi kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman itu, kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema pagi hari ini adalah berhala modern. Firman Tuhan kita ambil di dalam Injil Yohanes ayatnya yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sahabat Rising Sun Ministry yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada saat sekarang ini. Tanpa kita sadari bahwa bentuk lain berhala-berhala masa kini adalah bisnis, bekerja, dan jabatan. Berbisnis, bekerja, berkarir, dan menduduki sebuah jabatan merupakan impian semua orang. Tetapi kalau seseorang tidak mampu menjaga sikap hatinya, maka bisnis, bekerja, dan juga jabatan bisa saja menjadi berhala bagi dirinya sendiri. Sahabat Rising Sun Ministry yang diberkati Tuhan, bagaimana mungkin bisnis dan jabatan bisa menjadi berhala? Kalau begitu kita tidak perlu bekerja dan berusaha. Bukankah kita perlu makan dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya? Ya, kalau kita tidak bekerja, bagaimana mungkin kita mendapatkan uang dan bisa bertahan hidup? Memang benar sekali saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahwa setiap orang perlu bekerja untuk mencari nafkah. Tetapi ada orang-orang tertentu yang berbisnis, bekerja, mengejar karir, dan menempatkan bisnis, pekerjaan, atau karir sebagai hal yang jauh lebih penting dan paling utama dalam hidupnya. Hari-harinya disibukkan dengan urusan bisnis, bekerja, mengejar karir, dan sampai-sampai ia pun berkata, "Saya sangat sibuk sekali. Saya tidak punya waktu lagi untuk keluarga. Saya tidak punya waktu lagi untuk ikut persekutuan. Atau saya tidak punya waktu lagi untuk bergabung dalam pelayanan di gereja." Atau mungkin kita juga berkata, "Maaf, saya tidak bisa ikut dalam pelayanan misi
untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sahabatku, Rise and Shine Ministry yang diberkati Tuhan. Maaf, ada juga yang enggan menutup tokonya pada hari Minggu karena ia melihat bahwa sangat ramai pembeli. Jam-jam ibadah dikesampingkan dan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, karena dengan kesibukan untuk bisnis usahanya yang dijalani. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, sahabat Rise and Shine Ministry, kita lupa bahwa waktu adalah milik Tuhan dan sepenuhnya waktu itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Sementara kita dipanggil untuk menggunakan waktu dengan baik dan bijak. Pengkhotbah 9 ayatnya yang 12 berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada orang percaya yang demi mendapatkan jabatan bisnis yang sukses, terkadang ia tidak segan-segan menghalalkan segala cara, yaitu ia pergi ke dukun, ia pergi ke paranormal, atau yang disebut dengan sebutan yang pada umumnya pergi kepada orang pintar. Dan ada juga karena iming-iming jabatan, ada orang percaya yang memilih berkompromi dengan dunia. Ia melepaskan iman dan menyangkal Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita mau merenungkan bagaimana pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, kalau dianggap bahwa hal kematian Kristus di kayu salib sebagai hal yang murahan, sehingga bisa ditukar dengan segala sesuatu, jabatan, sangat ironis sekali. Sebab Rasul Paulus pun sudah memperingatkan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, kalau kita sudah boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan dan diingatkan bahwa janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Artinya dalam hidup ini, apapun yang saudara dan saya miliki, itu pun tidak akan berarti apa-apa. Karena keselamatan di dalam Kristus Yesus, Ia boleh menebus dosa saudara dan saya sekali untuk selama-lamanya. Dan Yesus sudah memberikan bagi setiap orang percaya penolong, penghibur yang sejati, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry, mari kita prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan pasti akan memberkati bisnis, pekerjaan, dan mengangkat kita menjadi seorang pejabat yang berhikmat. Firman Tuhan mau berkata kepada kita dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau pagi hari ini saudara yang diberkati Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry, kita boleh merenungkan satu tema yang sangat relevan kita renungkan di pagi hari ini. Berhala modern. Apakah kita itu melihat dalam situasi kondisi saat ini,
kita tidak bergantung kepada Tuhan, ataukah kita senantiasa selalu hanya bergantung kepada manusia? Mari kita renungkan ini dengan penuh hikmat, sehingga dalam kehidupan saudara dan saya memasuki hari-hari yang sangat sulit saat ini, biarlah kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Damai sejahtera Tuhan memberkati kita, dan segala sesuatunya ada dalam pengendalian Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, oleh karena anugerah-Mu kami boleh dituntut kebenaran firman-Mu, agar kami berjalan hanya untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.